Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sains? Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang daya listrik. Nah, ini daya listrik masih di pembelajaran SMP kelas 9 ya. Jadi apa itu daya? Wah, di sini udah ada pengertiannya ya. Daya itu memiliki banyak arti yang berbeda. Daya adalah kemampuan melakukan usaha. Nah, di sini ada listrik. Listrik itu dapat melakukan usaha untuk kita. Jadi energi listrik dengan mudah diubah menjadi energi lain. Sebagai contoh itu ada eh, daun-daun sebuah kipas, maksudnya kipas angin ya, dapat berputar dan mendinginkan kita pada saat eh, energi listrik diubah menjadi energi mekanik. Nah, misalnya ada lagi setrika listrik mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, di sana ada daya listrik itu adalah laju energi listrik yang diubah menjadi bentuk energi lain. Nah, itu yang disebut dengan daya. Nah, tiap alat listrik yang berbeda menggunakan energi yang berbeda juga. Jadi alat-alat listrik sering diiklankan dengan menunjukkan pemakaian dayanya yang bergantung pada jumlah energi yang dibutuhkan setiap alat tersebut untuk eh, menjalankannya. Elemen pemanas listrik dalam setrika listrik dan pemanas air listrik memiliki daya listrik sangat besar. Namun alat-alat tersebut tidak dihidupkan terus-menerus. Makanya kita pakainya itu kan sebentar-sebentar ya. Sejam, 2 jam untuk pakai nyetrika gitu. Jadi nggak terus-menerus, nggak 24 jam gitu. Alat-alat yang dihidupkan lama bahkan sering terus-menerus seperti lemari es umumnya menggunakan lebih banyak energi. Nah, di sini ada contoh label daya. Nah, ini ya. Ini adalah contoh label dayanya. Nah, jadi kalau daya listrik itu tersendiri itu apa gitu ya. Jadi daya listrik itu dinyatakan dalam satuan watt. Nah, di sini W besar ya, W besar itu adalah watt atau kilowatt, kW. Nah, jumlah daya yang digunakan oleh sebuah alat listrik berbanding lurus dengan beda potensial dan kuat arus listriknya dan dapat dihitung dengan cara mengalihkan beda potensial dengan arus. Jadi secara matematis rumus daya itu di mana P sama dengan W dibagi T. Ini ya, W dibagi T. W itu apa? W di sini adalah energi. Kalau P di sini adalah daya. Jadi P di sini ini adalah daya listrik. Daya listrik. Satuannya tadi apa? Watt. Di sini ada W besar. W besar itu adalah energi. Nah, ini masih berhubungan dengan pertemuan sebelumnya tentang energi listrik. Nah, kita bisa masukin juga ya, di mana P adalah W per T. Misalnya yang pertama kita pakai rumus yang ini W-nya. Berarti P sama dengan VIT dibagi T. Berarti ini T-nya coret. Jadi rumusnya bisa P sama dengan V kali I. Ini yang pertama. Yang kedua, itu P sama dengan W-nya apa? I kuadrat R kali T dibagi T juga. Berarti ini bisa coret. Berarti rumusnya jadi I kuadrat kali R. Yang ketiga itu bisa pakai, berarti kita bisa pakai ini nih. Yang V kuadrat kali T ini per R dibagi T. Gini ya. Nah, T di sini kan ini bisa pindah ruasnya ke atas ya. Ini sama aja dengan T per 1. T per 1. Jadi rumusnya bisa V kuadrat kali T per R dikali 1 per T. Berarti V kuadrat kali T dibagi R kali T. Coret-coret jadi V kuadrat per R. Nah, bisa pakai ini. V kuadrat per R. Jadi banyak ya. Berarti ada 3 persamaan nih. Bisa V sama dengan I kali T, V kali I, bisa P sama dengan I kuadrat R, bisa P sama dengan V kuadrat per R.
seperti itu. Nah, ini adalah persamaannya. Kita dapat aplikasikan juga dalam contoh soalnya. Misalnya saya punya soal apa ya? Nah, ini misalnya. Biasanya di dalam alat listrik itu ada bertuliskan gimana ya? Enggak, gini dulu deh. Nah, ini. Biasanya dalam setiap alat listrik itu ada bertuliskan misalnya 200 watt per 220 volt. Nah, ini kita dapat tentuin. Nah, misalnya ini ada bertuliskan seperti ini ya. Ini artinya apa? Berarti si ini adalah energi, di sini adalah dayanya. Ini daya, bukan paya ya. Ini daya. Nah, ini dayanya yang watt. Ini adalah apa? Ini adalah energinya. Jadi artinya si 200 watt ini dia akan bekerja kalau si energinya berada pada 220 volt. Jadi kalau kurang dari 220 volt biasanya si dayanya itu dia jadi menurun seperti itu. Misalnya contoh soal nomor 1. Sebuah alat listrik bertuliskan 200 watt per 220 volt. Kebetulan ini sama ya. Nah, berapa hambatannya? Oke, kita ke atas dulu ya. Nah, di sini kan kita sudah tahu ya, di mana V itu adalah tegangan, I itu adalah kuat arus, R itu adalah hambatan, T itu adalah waktu. Oke, jadi ketika di bawah ini, nah, di sini adalah sebuah alat listrik bertuliskan, nah, berarti dari soal ini diketahuinya apa? Oh, diketahuinya ternyata ada P. P-nya berapa? 200. Terus yang 220 voltnya itu apa? Oh, W. W-nya itu adalah sorry ya. Ini maksudnya dia beda potensial. Nah, di sini berarti V-nya berapa? 220 volt. Yang ditanya apa? Yang ditanyanya itu ternyata R, hambatan. Ditanyakannya itu adalah R. Nah, ini kan kita bisa pakai rumus yang mana? Kita lihat ke atas. Tadi kan ada 3 rumus ya. Nah, 3 rumus ini bisa P, I kali I. Pakai rumus yang pertama bisa nggak? Oh, nggak bisa. Karena apa? Karena ada itunya, karena ada I-nya. Yang kedua, oh nggak bisa juga karena ada I-nya. Berarti bisa pakai rumus yang ketiga. Yang ketiga itu berarti P sama dengan V kuadrat per R. Berarti bisa pakai yang P sama dengan V kuadrat per R. Nah, ini kan sama aja dengan dikali ya. Rumusnya itu kan P kali R sama dengan V kuadrat. Berarti kalau kita mau nyari R berarti V kuadrat per P. Gitu ya. Kita cari ini. V kuadratnya berapa? 220 dikuadratin dibagi P-nya itu adalah 200. Jadi berapa hasilnya? Ternyata jadi 242 ohm. Nah, ini adalah contoh untuk mengerjakan soalnya. Misalnya yang lain ya. Misalnya ada contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu misalnya sebuah setrika dengan daya dengan daya 300 watt dipakai dalam waktu 3 jam. Berapa kWh energi listrik? Wah. Berapa kWh energi listrik? Kalau di sini dalam bentuk kWh,
Kalau dalam bentuk WH berarti si waktunya itu dia harus jam. Oke? Nah, berarti di sini diketahuinya apa? Oh, di sana ada daya, berarti P. P-nya berapa? 300. Terus di sana ada waktu, berarti T. T-nya 3. Di sini udah jam ya, berarti udah betul. Yang ditanya adalah energi. Kan ada rumusnya itu P sama dengan W per T. Jadi kalau mau nyari W, P kali T. P-nya berapa? 300 dikali 3 berapa? Jadi 900. 900 apa? Watt hours. Kita mau rubah menjadi kWh. kWh itu adalah kilowatt hours. Berarti kita tinggal bagi 1000 aja. 900 dibagi 1000. Berapa? 0,9 kWh. Jadi itu adalah contoh soalnya. Jadi silakan kalian nanti bisa kerjakan juga soal yang ada di modul. Di modul saya eh, sudah siapkan soal. Silakan soalnya diisi dan dikumpulkan di classroom. Oke, sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.